Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Kaifa Amalahum An-Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kita sudah masuk pada ta'amulun Nabi, muamalah ataupun interaksi Rasulullah SAW dengan keluarga dekat beliau, karib kerabat beliau. Kita sekarang masuk pada poin berikutnya. Wa kana katsiran ma yad'u li'aqaribihi. Di antara cara Nabi Muhammad SAW membangun komunikasi yang baik dengan keluarga-keluarga beliau adalah apa? Beliau mendoakan mereka, baik secara lahiriah maupun zahiriah. Maksudnya, baik secara gaib maupun hadir. Mereka mendengarkan langsung doa Nabi untuk diri mereka, atau Nabi Muhammad SAW mendoakan tanpa sepengetahuan mereka. Ini penting saudara sekalian, karena jarang sekali lisan kita ini mengucapkan doa untuk keluarga besar kita. Untuk kakek kita mungkin iya, untuk orang tua kita mungkin iya, tapi untuk pak de kita, pak le kita, bule bude maupun sepupu kita jarang. Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka, baik itu ketika mereka tidak tahu, tidak dengar, atau langsung di hadapan mereka. Jadi doa itu terkadang perlu disampaikan di hadapan mereka. Sebagai sebuah contoh, jemaah sekalian, di sini disebutkan suatu waktu Nabi Muhammad SAW memanggil Al-Abbas. Al-Abbas ini paman beliau. Beliau mengatakan, "Idza kana ghadatil itsnain fa'tini anta wa waladaka hatta ad'u laka bid'awatin yanfa'ukallahu biha wa waladaka." Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan pamannya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Boleh mengatakan kepada pamannya, "Paman," atau Pak Le lah beliau, "Le, besok Senin pagi tolong Anda ketemu dengan saya, bawa anak-anakmu. Saya ingin mendoakan Anda dan anak-anakmu, mudah-mudahan doa saya ini bermanfaat bagimu dan juga bermanfaat bagi anak-anakmu, hai Pak Le." Kemudian saudara sekalian, esok hari Seninnya Al-Abbas demikian juga anak-anaknya datang menemui Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pun meminta mereka untuk duduk di hadapan beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka. Di sini disebutkan, wa albasna kisaan tsumma qala. Kemudian Nabi Muhammad SAW memakaikan kepada kami, yaitu Al-Abbas nih, Abdullah bin Abbas cerita. Abdullah bin Abbas ini berarti anaknya Al-Abbas. Kami dipakaikan oleh Nabi Muhammad SAW semacam selimut. Jadi Al-Abbas, anak-anaknya diselimuti dalam satu selimut, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam doanya, "Allahumma gfirli Abbas." Ya Allah, ampunilah Al-Abbas, yaitu Pak Ale beliau. Wa waladihi, anak-anaknya juga, ampunilah ya Allah, maghfiratan zahiratan wa batinatan. Ampunan atas dosa-dosanya yang nampak maupun dosa-dosanya yang batin, yang tersembunyi. La tughadir dzanban, jangan sisakan satu dosa pun di dalam diri Pak Deku dan anak-anaknya, Pak Leku dan anak-anaknya. Ya Allah, ampunilah semuanya dan gugurkanlah semua dosa-dosanya. Allahumma hfadhu fi waladih. Ya Allah, jagalah pamanku, berikut juga anak-anaknya ya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hadis hasan. Saudara sekalian, coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan keluarganya, yaitu apa? Mendoakan mereka langsung. Mereka dipanggil secara khusus
Kemudian setelah mereka masuk di hari yang mustajab doanya, itu hari Senin, kemudian beliau memakaikan selimut kepada pamannya dan sepupu-sepupunya, anak dari pamannya. Lalu beliau mendoakan mereka dengan doa yang luar biasa. Ya Allah, ampunilah Al-Abbas. Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, salah satunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita, itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan kita. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan rizki, urusan apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seringkali yang menghalangi kita dari beribadah, menghalangi kita dari rizki-rizki kita adalah dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramu rizqu alaihi bidan bin irtakabah." Sesungguhnya sebagian orang, sebagian hamba akan diharamkan, bukan sebagian, maaf. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian diharamkan rizki-rizki yang seharusnya untuk dirinya, diharamkan, tidak dia dapatkan. Disebabkan apa? Disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ternyata di antara yang menyebabkan kita sulit dapat rizki, usaha kita gagal, atau mungkin bisnis-bisnis kita kacau, atau mungkin kita nggak mendapat proyek, bisa jadi karena dosa-dosa yang terpelihara, yang tidak kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya doa ini doa yang luar biasa jemaah sekalian. Doa kepada paman. Diberitahu secara khusus, paman, besok saya mendoakan Anda. Itu buat orang senang, masyarakat muslimin, apalagi orang tua. Orang tua itu senangnya didoakan. Dikasih uang ya senang. Tapi ya senang juga didoakan jemaah sekalian. Kalau kita nggak bisa memberikan apa-apa kepada mereka, doakanlah. Misalkan, "Le, tak doakan Le yo." Yuk, doakan. Nah, masyarakat muslimin, ini salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini jarang kita lakukan. Setelah pengajian ini, doakanlah Pak Le, Pak D, saudara sepupu Anda, laki perempuan, ataupun keluarga besar Anda. Sebut namanya, itu lebih baik. Syukur-syukur di hadapan orangnya, dia sangat bergembira. Jadi kalau kita mendoakan orang dari jarak jauh, dhohrul ghaib namanya, memang mustajab. Tapi nggak bisa menggembirakan orang tersebut, karena orang tersebut nggak tahu kalau kita mendoakannya. Bisa saja sesekali doakan al-dhohrul ghaib, berkali-kali juga doakan di hadapan langsung. Nah, mendoakan orang di hadapan dia dan dia mendengar doa kita, doa-doa kebaikan kita, itu doa kita mustajab. Kemudian menggembirakan saudara kita muslim, senang didoakan masalah muslim. Nah, baik, ini diantara petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan karib kerabat beliau. Beliau juga pernah mendoakan Ali, yaitu mantu beliau. Nah, bapak-bapak yang punya mantu, ibu-ibu juga, jangan-jangan yang didoakan cuma anaknya, tapi anak mantunya tidak. Nah, Rasulullah mendoakan anak mantunya, jamaah sekalian, menantunya didoakan oleh beliau. Dan sebuah riwayat disebutkan begini, Fa'an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali, qala lamma tufiya Abu Thalib ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka syaikha qad mata qala idhab fawarihi thumma la tuhaddits syai'an hatta ta'tini qala fawaraitu thumma ataituhu idhab faqtasil thumma la tuhaddits syai'an hatta ta'tini qala faqtasaltu thumma ataituhu qala fada'ali bida'watin ma yasurruni anna li bihi humurun ni'ami wasudaha. Suatu waktu ketika paman Rasulullah yaitu Abu Thalib meninggal, setelah meninggal Ali datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua yaitu Abu Thalib telah wafat." Rasulullah SAW mengatakan, "Pulanglah kamu, kemudian mandilah kamu karena baru pulang dari penguburan bapaknya. Mandilah kamu, kemudian jangan berkata apa-apa sampai kamu datang kepada saya lagi." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pulang, kemudian beliau mandi, memakai pakaian-pakaian yang layak,
beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa berbicara dengan siapapun. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali bin Abi Thalib dengan doa-doa yang sungguh sangat menyenangkan, sampai-sampai kata Ali, Rasulullah mendoakan saya dengan doa-doa yang lebih saya cintai daripada saya dikasih unta merah, bahkan unta merah yang banyak sekalipun. Jadi kalau sekarang apa ya, Alphard lah ya, Alphard yang baru loh, bukan Alphard yang lama. Saya lebih seneng dikasih, diberi doain daripada dikasih Alphard, bahkan sebanyak-banyaknya, walaupun Alphardnya berbilang-bilang. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, didoakan panjang sekali oleh Nabi dengan khusyuknya luar biasa. Kira-kira kalau Nabi berdoa mustajab apa tidak? Mustajab jemaah sekalian. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Nabi telah mengajarkan bagaimana mendoakan pamannya, bagaimana mendoakan sepupunya sekaligus anak menantunya. Doakan di hadapan mereka. Tidak selama-lamanya doa itu tidak selamanya doa itu harus di dhahrul ghaib yang tidak didengar sama orang. Justru ketika dia mendengar doa-doa kita yang baik, itu membuat dia bahagia sekali. Wah, perhatian banget, senang banget dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang hari ini hilang di tengah kita. Mendoakan besan kita, mendoakan mendoakan menantu kita, mendoakan Pak Le, Pak De kita atau sepupu-sepupu kita. Sekali lagi, ini ilmu yang kita praktekkan ya. Karena kita berbicara bagaimana Nabi Muhammad membangun interaksi. Ini akan bangun interaksi. Bisa saja sih Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka di Ka'bah, mendoakan mereka pada malam yang gelap, di tahajudnya sendirian, di tengah heningnya malam, bisa aja, dan Nabi mendoakan. Tapi kenapa Nabi harus mendoakan di hadapan mereka, dan beliau ngasih tahu bahwa beliau akan mendoakan mereka, itu untuk apa? Membangkitkan kebahagiaan di hati mereka. Itu untuk membangun komunikasi yang baik, membangun interaksi yang baik antara beliau dengan keluarga besarnya. Nah, ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga mendoakan sepupunya yang masih belia, yang masih memuda, namanya Abdullah bin Abbas, anaknya Al-Abbas. Secara khusus beliau mendoakan, karena masih muda, umur kurang lebih sekitar berapa ya? Ketika Nabi Muhammad wafat, umurnya Al-Abbas kurang lebih 8 atau 9 tahun, masih muda sekali. Kelas berapa? Kelas 4 SD sekarang mungkin ya. 4 atau 5 SD, ya betul ya, 4 atau 5 SD lah. Nah, Nabi Muhammad SAW melihat Al-Abbas, kemudian memanggil Al-Abbas, dipeluknya oleh Rasulullah SAW, dipeluk sambil diusap-usap kepalanya. Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma alimhu at-ta'wil. Dalam riwayat lain, Allahumma alimhul hikmata. Dalam riwayat lain, Allahumma faqihu fid dini wa alimhu at-ta'wilah. Jadi ada beberapa versi riwayat. Ya Allah, pahamkan dia al-hikmata, yaitu Al-Quran. Al-hikmata ada mengatakan hadis. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan Allahumma faqihu fid din, ya Allah tolong pahamkan Abdullah bin Abbas agama, perdalamkan dia ilmu agamanya ya Allah, wa allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Senangnya Abdullah bin Abbas luar biasa. Setelah itu membuat beliau tambah semangat belajar. Akhirnya apa? Abdullah bin Abbas di kemudian hari menjadi ulama fuqahaul Madinah, ahli fikih di Madinah. Beliau pindah ke Makkah dan jadi ahli fikih di kota Makkah, mendapatkan murid yang sangat banyak sekali, juga ahli tafsir Al-Quran sekaligus ahli hadis. Masya Allah, Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW. Makanya ma'asyiral muslimin, boleh jadi doa-doa kita ada yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga kita yang kita doakan tuh betul-betul bahagia sekali. Kita doakan sepupu kita atau keponakan kita doakan semoga jadi ulama. Nanti kan dia senang. Ini salah satu berkah daripada doa paman saya misalkan. Subhanallah. Sepupu kita doakan kebaikan, kesehatan, kekayaan, kecukupan dan lain sebagainya. Saya yakin deh kalau dia itu kaya, kita juga senang kan? Minimal punya nama lah, punya nama sepupunya Sugih, walaupun gak dapat apa-apa ya. Cuma istilahnya dikenal sebagai punya saudara, misalnya punya keluarga. Saya yakin kita juga senang, ma'asyiral muslimin. Nah, inilah saudara sekalian, di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW
apa namanya, mendoakan sekeluarga dekatnya. Pernah juga jamaah sekalian, suatu waktu beliau itu lagi dalam kamar mandi. Kan dulu kamar mandi itu biasanya kalau orang mau buang air besar, itu biasanya bawa air dari sumur ya, atau bawa air dari tampungan, dibawa ke kamar mandi. Maklum belum ada selang, belum ada apa namanya, sanyo sebagaimana kita sekarang ya, belum ada mesin air. Nah, suatu waktu Nabi Muhammad SAW lagi buang air, tiba-tiba dari luar ada suara orang bawa air. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang meletakkan air ini? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah, yaitu sepupu beliau Abdullah bin Abbas tadi, yang masih muda. Kemudian Nabi Muhammad SAW memegang kepalanya dan mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia ad-din dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini salah satu cara Nabi Muhammad SAW berinteraksi dan membangun komunikasi dengan keluarga dekat beliau. Kemudian poin berikutnya, wa kana yu'allimuhum al-ad'iyata an-nafi'ata. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada keluarga-keluarga dekat beliau doa-doa yang baik. Kalau tadi mendoakan mereka, nah sekarang mengajarkan doa-doa yang baik kepada mereka. Mengajarkan doa-doa yang baik. Di antaranya apa? Di sini disebutkan An Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allahu azza wa jalla. Suatu waktu pamannya bertanya kepada Rasulullah, yaitu Al-Abbas, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sesuatu yang saya gunakan untuk meminta kepada Allah. Ajarkan saya sebuah doa yang saya gunakan untuk berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Salillaha al-afiyata. Wahai pamanku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kesehatan. Kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas pulang. Beberapa hari kemudian beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kalinya dan beliau bilang, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah." Ajarkan kepada saya doa yang dengannya saya meminta kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah." Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, salillaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kesehatan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan di sini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bukan aib kalau kita minta kepada orang soleh, walaupun orang soleh tersebut lebih muda umurnya daripada kita, meminta untuk mengajarkan kita beberapa hal yang bermanfaat bagi kita. Itu bukan aib. Anda datang kepada ustadz yang lebih muda usianya daripada Anda, bahkan mungkin dia cocok disebut sebagai cucu bagi Anda. Minta diajarkan beberapa hal yang bermanfaat, bukan aib. Sebagaimana Al-Abbas bin Abdul Muthalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu-ilmu yang bermanfaat dari keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua yang bisa kita ambil jamaah sekalian adalah apa? Bagaimana Al-Abbas bin Abdul Muthalib mengajarkan kepada kita untuk meminta sesuatu yang bermanfaat. Al-Abbas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta harta. Al-Abbas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk minta bisnis. Bahwa sesekali beliau minta bantuan, iya. Tapi yang beliau riwayatkan di sini adalah apa? Minta ilmu, karena pentingnya ilmu, belajar, minta diajarkan doa. Ternyata doa itu penting, masyarakat muslimin. Sampai-sampai Al-Abbas bin Abdul Muthalib dua kali mendatangi Nabi untuk meminta diajarkan doa-doa yang baik. Ini poin kedua. Poin ketiga, menunjukkan bagaimana pentingnya doa meminta kesehatan, meminta keselamatan. Sampai dua kali Al-Abbas meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa yang bermanfaat. Dua-duanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menyuruh Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk meminta apa? Kesehatan. Artinya apa? Kesehatan luar biasa ma'asyiral muslimin. Sampai-sampai dua kali. Wahai pamanku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kesehatan. Berikutnya, mintalah kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Ternyata sehat itu penting sekali ma'asyiral muslimin. Dan dengan sehat juga kita bisa berbuat apa-apa. Kita bisa ngaji karena sehat. Ustadz bisa ngisi pengajian karena sehat. Antum bisa ikut pengajian karena sehat. Kita sholat berjamaah di masjid juga karena sehat. Kita bisa kerja mencari makan dan nafkah bagi keluarga kita juga sehat karena sehat, salah satu faktornya. Kita pokoknya ibu-ibu bisa melayani suami dan bisa membersihkan ataupun mengatur rumah tangga juga karena kesehatan. Dan ternyata sehat ini penting. Makanya dijaga. Apa? Dijaga. Jangan terlalu memaksakan diri. Rasulullah SAW gak suka kalau orang terlalu memaksakan diri. Kenapa? Bisa jadi dia sakit, dia paksa dirinya 3 hari 3 malam turut lembur, baca Al-Quran macam-macam. Hari keempat dia kalah, roboh, sepekan sakit. Jadi sakitnya lebih lama daripada ibadahnya. Gak nyaman sekali kalau kayak gitu. Udah sakit gak bisa apa-apa lagi. Maka pernah kan ada 3 orang datang menemui Rasulullah namun tidak mendapati Rasulullah. Akhirnya mereka bertanya kepada istri-istri Rasulullah tentang ibadah Nabi. Semua istri Rasulullah menceritakan bagaimana keseriusan dan kesungguhan Nabi Muhammad SAW beribadah. Oh, Rasul itu begini. Akhirnya 3 orang ini mengatakan, itu saja Rasul yang telah diampuni dosanya seriusnya luar biasa dalam beribadah. Lah kita belum ada jaminan untuk diampuni. Akhirnya mereka sama-sama sepakat untuk beribadah. Yang satu mengatakan, ana aqumal laila wala anam. Saya akan sholat semalam suntuk tiap hari, saya tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi mengatakan, wa ana asumud dahra fala uftir. Saya akan puasa terus. Ya, setiap hari saya puasa dan saya tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya akan beribadah kepada Allah wala atazawwajun nisa. Saya tidak akan nikah. Karena mungkin bagi dia nikah itu apa? Menghalangi dia beribadah. Dia ingin fokus beribadah jauh dari perempuan. Kalau kita semakin sibuk ngurus perempuan jauh dari ibadah, kan begitu jemaah sekalian ya. Ini para sahabat sampai tidak mau nikah sampai ya. Walaupun akhirnya dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jemaah sekalian, Rasul mendengar kejadian tersebut, dipanggillah 3 orang ini. Fulan, kaliankah yang mengatakan begini? Iya ya Rasulullah. Amma ana, adapun saya adalah orang yang paling soleh di antara kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya sholat, ya tidur juga malam hari. Saya puasa, ya kadang berbuka siang hari, kadang nggak puasa, kadang enggak. Wa atazawwajun nisa. Saya nikah, bahkan istri beliau 11. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Jangan terlalu memaksakan diri yang bisa menyebabkan kita itu kesehatan berkurang. Nah, mulai terus nggak pernah tidur, itu bisa sakitnya mengerikan tuh. Capek fisiknya. Atau puasa terus, itu juga sakit jemaah sekalian. Atau nggak pernah nikah sama sekali, sakit juga. Iya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan nikah itu obat. Dan mohon maaf kata beliau, sperma kita itu harus dikeluarkan dalam waktu tertentu. Kalau nggak pernah dikeluarkan sekian waktu, itu justru akan menimbulkan kerusakan bagi badan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ternyata dalam penelitian kontemporer memang harus. Ya. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasul memerintahkan ya sholat, tahajud, ya tapi ya tidurlah. Kemudian puasa, ya kadang buka juga. Jangan puasa terus setiap waktu. Ya Anda juga harus nikah. Bahkan tidur ya ibadah juga karena memenuhi hak badan kita. Kalau kita niatkan agar badan kita bisa kuat untuk beribadah. Makan bisa bernilai ibadah. Kalau kita niatkan makan itu bisa membuat kita kuat badannya untuk mencari nafkah bagi keluarga kita atau untuk berjihad bagi mereka di medan jihad. Demikian juga jemaah sekalian,
Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat bahwa wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian mendatangi istri kalian itu ada sedekahnya. Akhirnya ada sahabat yang kaget, ya Rasulullah, apakah kita hanya melampiaskan syahwat itu bisa sedekah ya Rasulullah? Bisa berpahala ya Rasulullah? Akhirnya Rasul memberikan sebuah kiasan. Lah kalau kamu taruh di tempat yang haram, ya, melampiaskan tempat haram, dosa nggak? Dosa. Demikian juga kalau ditempatkan di tempat yang halal, berpahala, kata Rasulullah. Ya. Nah, jemaah sekalian, justru itu ibadah. Seorang mukmin itu ajaib kok. Sampai ngantuknya saat pengajian itu bisa ibadah loh ya. Asal nggak disengaja aja. Bisa tuh kan? Kenapa? Oh capek. Capek dari pagi atau dari habis subuh kerja untuk mencari nafkah, masih mau menyempatkan diri untuk ngaji itu luar biasa loh ya. Masih mau menyempatkan diri untuk ngaji. Sampai terbawa ngantuk saat pengajian itu luar biasa juga. Ya. Masyarakat muslimin, jadi muslim itu ajib. Menakjubkan kata Nabi. Apa-apa itu bisa berpahala loh. Ketika dia ketika dia tidur ya dapat pahala, dia bangun dapat pahala, minum dapat pahala, makan dapat pahala, cium anaknya dapat pahala kalau ciumnya diniatkan untuk menterbiah mereka, bentuk kasih sayang. Mencium istri dosanya berguguran dan lain sebagainya. Masalah muslimin. Muslim itu luar biasa. Maka Rasul mengatakan ajiban di amril mu'min. Wa laisa dzalika illa fi mu'min. Sungguh kehidupan seorang mukmin itu luar biasa istimewanya. Istimewa banget ya Mas kalian. Dan itu tidak ada kecuali pada seorang muslim. Keistimewaan tersebut tidak didapatkan kecuali kepada seorang muslim, kecuali pada diri seorang muslim. Masya Allah. Ini indahnya menjadi muslim, masyarakat muslim. Apalagi di medan jihad, Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan kencingnya kita dapat pahala loh di medan jihad itu. Debu yang menempel di sepatu kita atau di sepatu kuda kita itu pahala bagi kita. Bahkan bisa menjadi penghalang neraka. Sampai diceritakan jangankan BAB kita dan air kencing kita, kuda kita di medan jihad yang kita tunggangi untuk berjihad itu kok kencing dan berak, itu kita dapat pahala dari berak dan kencingnya. Masya Allah. Seorang mukmin luar biasa. Ketawanya seorang mujahid itu pahala. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan kematian kan biasanya serius banget, jarang ketawa. Jadi kalau bisa ketawa tuh luar biasa. Beda sama kita nonton Sri Mulat atau apalah namanya ya, ketawa itu bisa dosa. Ya. Kenapa? Karena kadang para pelawak di TV itu yang lucu itu bukan karena halal yang lucu, tapi kadang cerita bohong, karena auratnya perempuannya mungkin pakaiannya melorot, sengaja dipelorotkan. Kemudian mungkin kata-kata jorok atau apa. Jadi ketawanya kita malah tambah dosa. Ya. Tapi ketawanya para mujahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu berpahala masyarakat muslimin. Kenapa? Tegang terus kan tiap hari, pegang pedang atau pegang senjata tegang. Oh cucu aku kena peluru ini ya. Kok bisa ketawa? Itu luar biasa. Ya, luar biasa masyarakat muslimin. Baik. Itu terkait masalah sehat ya. Ternyata sehat ini sangat penting sekali. Dan kalau kita renungkan teman-teman sekalian, ternyata di antara maqasidus syariah, di antara tujuan mulia syariat Islam ini adalah apa? Hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Direnungkan saja. Hampir semua adab dalam Islam itu semuanya untuk menjaga kesehatan ya Mas kalian. Menjaga kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang merupakan fitrah manusia yang harus dijaga. 1, siwak. Menyehatkan apa tidak menyehatkan? Menyehatkan. Kalau sakit gigi kan mengerikan sekali ya Mas kalian ya. Sakit gigi saya bengkak kan ya. Bahkan ada orang sakit gigi sampai meninggal, apalagi gigi atas kan. Berbahaya sekali. Kalau nggak sakit gigi berbahaya. Udah kalau minimal bisa mengganggu lawan bicaranya lah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah naftul ibti. Apa itu? Mohon maaf, mencabut bulu ketiak, dicabut. Ustaz, kalau digunting gimana? Dikeroin? Boleh, tapi sunnahnya dicabut. Dicabut lebih baik. Kenapa? Ini sumber penyakit. Apalagi Anda pekerja berat, tiap hari keringatnya, Masya Allah, ya.
keringat mungkin sekian mil, ya. Itu berbahaya kalau dipanjangkan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mencukur, bukan cabut ya. Mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan, jangan dicabut, dicukur. Ya. Batas maksimalnya 40 hari. Jadi 40 hari itu harus cukur. Sampai ada batasnya aja mas. Ketiga. Yang keempat, taklimul adfar. Memotong kuku. Bukan mencabut kuku loh ya. Memotong kuku aja mas kalian. Luar biasa ini. Kalau Anda lihat kadang-kadang teman Anda makan bareng, kukunya ngeri. Saya pernah di pondok itu. Kan biasa santri itu kan pakai piring segede ini biasanya untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang ini. Kayak gini biasanya. Kalau enggak yang besar ya. Yang buat tampung gorengan tuh ya. Itu bisa buat 6 orang atau 5 orang. Makan bareng kan sunnah yang begitu ya. Nah, suatu waktu saya lagi makan bareng sama teman-teman, ada teman itu kukunya hitam banget ya. Ikut makan bareng, saya langsung berhenti. Ini mah bukan barokah ya. Penyakit kalau seperti ini. Ada teman, kenapa enggak makan? Oh, enggak ah. Saya enggak berani ngomong, takut nyakitin dia ini ya. Tapi kita jadi ngeri lihat tangannya seperti itu ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, apalagi santri kan? Santri mandinya campur garu-garu di mana-mana. Ya. Dan aktivitas santri itu banyak sekali biasanya. Dari jam 3 malam sampai jam 10 malam itu. Itu kan dunia rekayasa, dunia pondok itu. Anda direkayasa untuk menjadi orang soleh. Boh, bar pondok tenanan soleh apa ora itu terserah rekayasanya berhasil apa. Ini kayak rekayasa genetik, Pak. Iya. Iya, dunia pondok itu dunia rekayasa. Kayak dunia militer lah. Dunia militer kan dunia rekayasa sebenarnya. Ya. Akhirnya membentuk karakter, ya. Baik. Jamaah sekalian, jadi sekali lagi ini taklim adfar. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, khitan. Apa? Khitan, sunat. Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah muakkadah. Nah, masalah muslimin semuanya apa? Demi kesehatan. Ya, kuku ya demi memotong kuku ya demi kesehatan. Kemudian apa? Sikat gigi ya demi kesehatan. Mohon maaf, tadi apa namanya? Mencukur bulu kemaluan juga demi kesehatan. Kan seringkali saya dengar cerita teman-teman yang punya usaha apa namanya? Skincare macam-macam tuh ya. Mereka cerita bahwa seringkali penyakit perempuan terutama itu karena ya keputihan dan lain sebagainya karena tadi tidak menjaga kebersihan wilayah itu ya. Nah, sama baik suaminya maupun pasangannya ataupun dia seringkali itu menyebabkan keputihan dan lain sebagainya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata Islam itu luar biasa ya. Sampai seperti itu. Ada lagi Rasul SAW menyunahkan untuk merapikan kumis. Dirapikan ya. Karena dikeroin gimana Ustaz? Ya apa-apa ya. Ribet soalnya rapikan, kayak saya ini ribet banget ya. Ya, kalau rapikan bisa berjam-jam atau bisa bermenit-menit di depan cermin. Kalau keroy kan cepat sekali, ya. 1 menit selesai, ya. Dirapikan. Kenapa? Itu kalau panjang mengerikan kan? Apalagi kumisnya panjang, minum air di gelas, habis sebelumnya bersin lagi kan? Ya, belum dilap minum di air. Oh, penyakitnya masuk lagi, masyarakat muslim. Ini baru masalah hal-hal yang dohriya untuk menjaga kesehatan. Kita disunahkan untuk mencuci tangan setelah kita bangun dari tidur sebelum makan dan minum. Luar biasa. Kemudian kita duduk ketika makan, kaki kanan di bawah, kaki kiri ditegakkan. Mohon maaf, kaki kiri di bawah, kaki kanan ditegakkan. Duduknya. Itu sunnah juga untuk sehat. Jadi biar lambung ini tertekan sehingga makan tuh nggak terlalu banyak. Jadi makan tuh bukan duduk bersila. Kenapa? Wakeh masuknya nanti ya. Jadi lambungnya lagi terbuka banget itu ya. Sehingga berdiri susah ya. Tapi kalau makannya kayak tadi, ada yang bisa mencontohkan nggak duduknya? Ada yang mencontohkan? Pak Bambang gimana duduknya Pak Bambang? Kayak gitu ya Pak Bambang gitu ya. Itu duduk sunnah seperti itu kalau makan. Nah, kecuali kalau di kursi. Kalau Nabi Muhammad SAW jarang makan di kursi, beliau makan di bawah sebagai bentuk tawaduknya Rasulullah SAW. Baik, masyarakat muslimin, ternyata semua itu menjaga kesehatan. Saya pernah diskusi sama Prof Zainal, beliau spesialis penyakit dalam. Saya tanya, Prof, kenapa? Apa kira-kira duduknya harus kayak gitu? Beliau cerita, ternyata itu demi kebaikan
pencernaan dan bagian dalam tubuh itu luar biasa juga jemaah sekalian. Tidur disunahkan sebelum tidur sebelah kanan dulu miringnya. Nah kalau sekitar setengah jam apa mungkin 15 menit baru kemudian tidur biasa. Bukan sebelah kanan sampai subuh ya. Ya nanti apa namanya kesemutan nanti. Yang sebelah kanan tuh maksudnya ya setengah jam atau apa namanya 15 menit lah. Kenapa? Ini biar lambung ini berproses dulu jemaah sekalian. Ya, baru kemudian tidurnya telentang. Ya. Karena ada sebagian kawan kita itu memahami bahwa tidur sebelah kanan itu sampai subuh ini ya. Ya itu kasihan tangan kanannya. Ya. Darah-darahnya nggak mengalir dengan baik nanti. Baik, Ma'asyiral muslimin, sekali lagi Islam itu kalau kita lihat apapun syariatnya selalu berorientasi di antara orientasinya sekali lagi di antara orientasinya di antara loh ya, bukan satu-satunya ya, adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan Ma'asyiral muslimin. Karena penting, nikmat yang luar biasa ini. Nggak sehat, nggak bisa sholat dengan baik. Nggak sehat, bagaimana Anda bisa cari uang untuk bisa infak, untuk bisa cari nafkah? Nggak sehat, bagaimana Anda bisa sholat berjamaah? Bagaimana Anda bisa membersihkan masjid? Nggak sehat, susah kalau nggak sehat itu. Makanya dijaga dengan baik. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir malam ini, wa kana ya'uduhu fi maradihi. Di antara cara Nabi membangun komunikasi dan interaksi dengan keluarga dekatnya adalah apa? Beliau sering mengunjungi mereka saat mereka sakit. Beliau sediakan waktu untuk mengunjungi saudaranya atau keluarga dekat yang sakit. Dikunjungi loh Pak, bukan didoakan lewat WA. Sekarang Masya Allah, Iyadatul marid, mengunjungi orang sakit diganti dengan apa? Mendoakan lewat WA. Cukup, udah merasa cukup. Yang paling parah itu ya ketika ada orang meninggal takziahnya lewat WA gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rampung toh ya. Ini bahaya. Baik jemaah sekalian, ini cerita Ummu Fadl. Ummul Fadl itu adalah istrinya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, bibinya Nabi. Beliau cerita suatu waktu Al-Abbas paman Nabi ini yashtaki, dia sakitnya luar biasa. Fayatamannal mauta, akhirnya dia berharap kematian. Pamannya mengharapkan kematian, sakit tenan ya. Nabi pun datang, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abbas, wahai paman, ya amma Rasulillah, wahai pamannya Nabi. Ini luar biasa Nabi nih. Ya Abbas, wahai Abbas, wahai pamannya Nabi. Buat apa sih? Untuk membangkitkan semangat ya. Orang kalau disebutkan Anda tuh keturunan kiai, ada semangat kan untuk belajar ya. Anda itu pamannya Nabi. Itu biasa. Anda tuh keturunan Nabi, itu biasa bikin semangat. Minimal semangat untuk menjadi orang soleh kan. Kalau ini panggilan apa namanya? Panggilan politik ya. Ini sesuatu yang sifatnya komunikatif sebenarnya, manggil itu ya. Karena Nabi Muhammad memanggil orang dengan kelebihannya. Istri beliau Ummu Salamah itu suka berbagi. Maka beliau sebut mengatakan ya dzatatul yadain, wahai wanita yang panjang tangannya. Bukan mencuri loh ya. Ini peribahasa Indonesia perlu diganti ini ya. Wahai wanita yang panjang tangannya, maksudnya kebiasaan berbagi. Masya Allah. Kadang apalah itu panggilan-panggilan yang sifatnya komunikatif, nggak masalah. Bukan memuji-muji, bukan mencari muka, enggak. Nah, Nabi, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Nabi, boleh. Atau kita sebut ketemu orang, misalkan dia anak kiai kita bilang, wahai Abdullah, putranya Kiai Fulan. Wah, dia senang minimal. Aku tuh disebut putra Kiai. Mungkin disebut gitu karena nggak sholat mungkin gitu ya. Ben sholat loh. Ya pokoknya itu komunikasi. Komunikasi itu bahasa apa aja nggak masalah Anda panggil apapun ya. Rasul memanggil Aisyah, apalagi kalau Aisyah lagi cemberut, dipanggil ya Humairah. Wahai wanita yang pipinya merah delima. Karena Aisyah memang putih dan merah-merah pipinya. Bukan karena dikasih ginju kayak ibu-ibu itu enggak. Tapi memang asli ya. Silakanlah Anda manggil istri Anda sebagai apa mungkin, wahai Humairah,
Ya tapi kalau istrinya ireng dipanggil Humairah ya keren cocok ya. Panggil apalah ya, hitam manisku atau apalah ya. Tapi sekali lagi Rasul itu manggilnya macam-macam dia mas kalian. Ketika Sofia binti Huyai al-Akhtab, Sofia binti Huyai al-Akhtab istri Nabi, orang cantik cuma rada pendek. Ya. Nah jemaah sekalian, cuma terus pernah ya namanya perempuan ya bersaing kan, ya, sama-sama istri Nabi. Dia kayaknya bersaing sama Hafsah seingat saya. Akhirnya Hafsah itu keluar kata-kata apa? Wahai Sofia, wanita pendek, gitu kan. Sofia itu rasa gimana gitu dibilang gitu. Akhirnya Rasul mengatakan, lah, nggak ada di antara mereka yang menyamai kedudukan kamu. Engkau bapakmu adalah Nabi. Maksudnya Musa kan Nabi ya. Kamu keturunan Nabi dan kamu keturunan. Disebutkan kebaikan-kebaikan. Oh, semangatlah Sofia binti Huyai al-Akhtab. Jadi kadang kita itu memakai itu apa namanya dalam membangun komunikasi dengan siapapun ya rodo-rodo lebay dikit lah ini ya. Jangan terlalu tegas-tegas banget ya. Rodo-rodo lebay dikit lah ma'asyiral muslimin. Baik. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jadi ini Nabi mengatakan la tatamannal maut, wahai paman, jangan mengharapkan kematian. In kunta muhsinan tazdadu ihsanan ila ihsanika khairun laka. Kalau kamu itu panjang umurnya dan kamu berbuat baik, berarti kebaikan kamu terus bertambah. Itu bagus bagi kamu. Wa in kunta musian, kalaupun kamu itu orangnya buruk, ya, misalkan loh ya, kamu itu banyak dosa, fa in ta'akhkharas tasta'bu khairul laka. Kemudian kamu mengundur-undur keburukanmu dan kamu kemudian bertaubat, itu baik juga bagi kamu. Mudah-mudahan umur panjangmu membuat kamu tambah baik dengan bertobat. Fala tatamannal mauta, jangan mengharapkan kematian. Baik ma'asyiral muslimin, saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Berarti kita masih 2 kali lagi ya pertemuan sebelum Ramadan ya. Jumat pertama sama Jumat kedua. Ya berarti 2 kali dan insya Allah mungkin Jumat depannya atau nanti saya akan coba lihat, mungkin kita sedikit membahas masalah fikih Ramadan. Sekilas lah fikih Ramadan supaya kita bisa persiapan juga. Demikian barakallahu fikum ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.